Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel L Movie Ranger. Oke, untuk para pecinta movie, kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Sinam. Film ini rilis tahun 2022, jadi bisa dikatakan film ini masih fresh banget nih. Tanpa menunggu waktu berjalan terus-menerus, apalagi menunggu kepastian, langsung saja kita masuk ke alur cerita. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Sinam yang berprofesi sebagai polisi di India. Ia adalah inspektur yang memiliki bintang 2. Wow, keren kan? Di awal cerita terlihat seorang perempuan memegang lilin. Bukan megang lilin karena mau ngepet ya, tapi karena mati lampu guys. Ia berjalan ke arah kamar anaknya yang sedang duduk di sebuah kasur dan tengah memanggilnya. Kemudian ia ikut duduk dan mulai menceritakan sebuah kisah atau mendongenglah bahasanya. Pada alur film ada sebuah gang kecil di mana suasana terlihat sedikit mengerikan. Di dalam sebuah rumah makan, rupanya ada beberapa orang yang tengah bermain judi. Di tempat itu terlihat seorang laki-laki menikmati minumannya dan sibuk melihat kartu. Juga asik mengobrol dengan orang-orang di tempat itu. Mereka tengah membicarakan seseorang. Ya, mereka juga tengah meremehkan polisi yang tidak bisa meringkus apa yang selama ini mereka lakukan di sana. Usut punya usut, malah jadi ajang gosip guys. Ternyata orang yang sedang dibicarakan juga berada di sana. Duh, ngeri nggak tuh? Tapi ternyata bukannya takut, mereka malah melawan, mengambil apa saja yang bisa digunakan sebagai senjata. Yang mengejutkan lagi, dari sekian banyak orang yang berada di tempat itu, semuanya habis terluka dipukuli oleh Sinam. Memang laki-laki sejati yang satu ini. Bahkan ada yang wajahnya diletakkan di penggorengan guys. Ngeri sekali memang si Sinam. Tidak habis dari tindakan itu, ia tetap memukuli orang-orang yang ada di sana. Karena mereka memang komplotan penjahat, ya wajar saja polisi meringkus mereka. Tapi yang membuat menarik, mereka diringkus hanya oleh satu polisi doang. Keren kan? Ya keren lah. Saat pulang baru sampai di rumah, Sinam rupanya diberitahukan oleh partner polisinya bahwa ia dipanggil oleh atasannya karena masalah tadi. Wah, ternyata para komplotan penjahat itu melapor ke atasan Sinam. Dan ceritanya mereka dapat perlindungan. Tapi tidak putus sampai di sana, Sinam santai. Ia mengatakan bahwa ia dibayar untuk melakukan itu. Ya, bisa dikatakan memang sudah tugasnya memberantas para penjahat. Tanpa banyak basa-basi, Sinam masuk ke rumahnya dan disambut langsung oleh sang istri, yang tidak lain adalah perempuan di awal cerita tadi, namanya adalah Madu. Mereka telah memiliki satu anak laki-laki yang berusia sekitar 4 tahun. Terlihat seperti keluarga harmonis memang. Akan tetapi ternyata pernikahan Sinam dan istrinya tidak disetujui oleh ayah dari Madu atau sang istri. Mereka melarikan diri dan menikah. Usia pernikahan mereka telah masuk 5 tahun jalan. Pada bagian alur cerita juga dikisahkan bagaimana keduanya bertemu. Sorry belepotan guys. Antara Sinam dan juga sang istri, Madu adalah seorang dokter di salah satu rumah sakit umum. Dia juga sosok perempuan yang suka membantu orang lain. Salah satunya adalah membantu pasien yang kritis dan tengah membutuhkan donor darah. Pada cerita ini, Sinam adalah salah satu orang yang pernah mentransfusi darah di rumah sakit itu. Awalnya, Sinam mengira bahwa tindakan perempuan itu adalah tindakan penipuan, yakni mencari pendonor kemudian menjual hasil dari donor darah tersebut dengan harga yang cukup mahal. Nyatanya hanya salah paham guys. Singkat cerita, dari kesalahpahaman ini rupanya Sinam dan perempuan bernama Madu tadi saling jatuh cinta. Mereka dekat kemudian memutuskan untuk menikah. Tapi dari yang pernah disampaikan sebelumnya, ketika Sinam meminta ke ayah Madu, mereka tidak direstui. Akan tetapi hal ini tidak membuat mereka putus asa rupanya. Keduanya pergi dan menikah tanpa restu kedua orang tua.
Untuk Sinam sendiri, ia adalah anak yatim piatu, jadi yang dibutuhkan memang hanya restu orang tua dari Madu. Singkat cerita, 5 tahun berjalan dan telah memiliki anak, Madu dihubungi oleh sang ibu untuk menghadiri pernikahan adiknya yang dijodohkan dengan lelaki pilihan dari sang ayah. Sinam juga ikut diundang, hanya saja sebelum itu ia pergi untuk melaksanakan tugas, membawa penjahat kemarin ke pengadilan. Jadi dia menyuruh istrinya untuk berangkat lebih dulu bersama sang anak, dan kemudian nanti Sinamnya nyusul setelah pekerjaan selesai. Ketika sampai di pengadilan dan saat Sinam sibuk berbincang dengan beberapa orang di sana, seseorang laki-laki membawa paku yang berukuran besar, berjalan pelan dan tiba-tiba saja menancapkan paku tersebut pada tersangka yang dibawa oleh Sinam tadi. Para polisi yang berada di sana terkejut, Sinam sendiri kaget. Tersangka meninggal dunia di tempat karena paku yang melukai leher di bagian nadinya. Dan tentu ini menjadi masalah baru. Mengapa laki-laki itu dibunuh? Tidak mungkin tanpa alasan. Sinam pun langsung mencari tahu asal-usul pembunuh tadi. Ia ditemani seorang partnernya sesama polisi. Hey. என்னடா Di tempat itu, Madu baru sampai di rumah kedua orang tuanya. Ia disambut oleh adik dan juga ibunya. Namun sang ayah rupanya masih tidak menyukai tindakan sang putri 5 tahun silam. Ya mau bagaimana, si anak juga salah. Tapi ketika tidak menikah dengan orang yang dicintai juga sakit ya guys. Ya serba salah lah jadinya. Tapi dibalik itu si ayah rupanya begitu penyayang pada sang cucu. Lumrah saja, laki-laki memang paling bisa menyembunyikan perasaannya. Duh, ya begitulah kenyataan. Madu menunggu Sinam hingga malam, tapi yang ditunggu tak kunjung datang. Sinam belum juga mengangkat telepon hingga 26 panggilan tidak terjawab. Keduanya memahami situasi masing-masing. Sedangkan pada waktu itu, ibu dari Madu menyarankan agar cucunya didiamkan di rumahnya selama 2 hari. Kemudian mengambilnya hari Minggu tepat bersama Sinam. Madu pun setuju dan langsung memberitahu Sinam. Madu pun berencana pulang sendiri. Ia kembali menelpon Sinam dan ya akhirnya Sinam mengangkat telepon dan Sinam sendiri langsung meminta maaf karena ia tidak bisa datang ke rumah mertuanya. Akan tetapi Madu memberitahu bahwa mereka bisa kembali di hari Minggu sembari mengambil anak mereka yang ditinggalkan di sana. Keduanya pun sepakat dan berencana bertemu untuk kembali pulang berdua. Akhirnya Sinam memulai perjalanan untuk menjemput sang istri di tempat yang telah mereka setujui. Namun setelah sampai di sana rupanya Sinam tidak menemukan Madu. Sinam pun menelpon akan tetapi nomor yang dituju malah tidak aktif. Pada akhirnya setelah Sinam terus mencoba tetapi tidak ada hasil, ia menerima telepon dari salah seorang rekan polisinya. Rekannya tidak langsung memberitahu, ia hanya menyuruh Sinam untuk pergi ke tempat di mana ia berada. Sinam mengira bahwa itu tugas dari atasannya. Ya, seperti kasus mendadak gitu. Akhirnya, Sinam pergi ke tempat tersebut dan tidak menduga ada kejutan yang menyakitkan. Ia melihat istrinya telah tergeletak tak berdaya, sudah tak bernyawa. Di sampingnya juga ada seorang laki-laki bernasib sama. Entah skenario seperti apa yang direncanakan oleh si pembunuh. Istrinya dipenuhi darah, nafasnya sudah hilang. Ya, meninggal di tempat. Siapa yang tidak histeris jika demikian? Sinam berteriak sejadi-jadinya, menangis tak percaya bahwa istrinya telah tiada, dibunuh brutal oleh orang yang tidak ia kenal. Pagi pun tiba dan Madu dimakamkan. Di rumah itu penuh dengan tangisan, termasuk ayah dan juga ibu Madu. Anak dari Madu dan Sinam yang sematawayang hanya terdiam, tidak mengerti apa yang terjadi. Sedangkan Sinam hanya duduk berdiam diri, tatapannya kosong sampai tiba waktu di mana Madu dikremasi. Sinam pun menaburkan abu sang istri di pantai. Sedih ya guys.
Setelah itu, ketika Sinam masih dalam keadaan terpuruk, ia melihat kabar di berbagai media bahwa sang istri melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang terbunuh di sampingnya saat itu. Ketika menghadap inspektur atau atasannya, Sinam kembali mendengar hal yang sama. Bukannya mendapat keadilan, malah dapat fitnah. Kacau memang. Tanpa pikir panjang dan karena tak tahan dengan apa yang dikatakan inspektur tadi, Sinam langsung mematahkan lengan sang inspektur. Hal itu membuat Sinam kena skors. Siapa yang tidak marah jika demikian? Di hari-hari berikutnya, Sinam masih belum menyelaraskan hati dan pikirannya. Ia mencari berbagai macam cara untuk mengetahui siapa dalang dari pembunuhan sang istri. Dia pun mulai mencari tahu dan menyelidiki, mulai dari mencari kendaraan umum yang dinaiki sang istri terakhir kali, kemudian mencari orang yang menemukan istrinya pertama kali di tempat kejadian. Perjuangan yang cukup melelahkan. Hingga akhirnya di alur film ada percakapan sepasang suami istri yang mempertengkarkan anaknya. Tak lain adalah pemilik kendaraan umum yang terakhir kali dinaiki oleh Madu. Rupanya mobil itu dikendarai oleh anak laki-laki dari sepasang suami istri tadi. Pemuda itu dipanggil dengan nama Romeo. Tak sadar, sepasang suami istri tadi telah diselidiki diam-diam oleh Sinam. Dan ketika mereka membicarakan si anak yang saat itu telah memakai kendaraan umum milik ayahnya secara diam-diam, laki-laki tadi memang sudah tahu tabiat sang anak yang susah diatur. Bahkan ketika masih remaja, ia juga pernah memperkosa seorang gadis dan membunuhnya. Namun hal itu disangkal oleh sang ibu yang beranggapan bahwa anaknya melakukan hal itu di masa ia masih remaja dan tidak mungkin akan mengulangi kesalahan yang sama pada usianya sekarang. Namun, nyatanya apa yang dikatakan oleh sang ayah benar. Pada alur berikutnya ada kumpulan pemuda yang tengah sibuk mengerjakan sesuatu di sebuah bengkel. Mereka bekerja di sana. Mereka juga termasuk komplotan dari Romeo. Sudah sejak lama mereka bekerja saat melakukan tindakan kejahatan. Di antaranya mencari seorang gadis untuk memuaskan birahi mereka. Setelah dilakukan dengan cara bergilir, si pegadis ini pun akan dibunuh. Di samping itu, Sinam tidak tinggal diam. Setelah menyuruh sepasang suami istri itu untuk menghubungi anaknya menggunakan handphone milik si ayah, namun tidak bisa, secara tiba-tiba telepon si ibu berbunyi. Setelah berbunyi, si ibu pun mengangkat telepon. Sinam juga ikut mendengar. Si anak marah-marah gara-gara banyak menerima telepon dari sang ayah. Tidak untuk itu, ia menelpon hanya untuk menyuruh sang ibu tidak ikut campur dengan urusannya. Karena pemuda bernama Romeo tadi menyuruh temannya untuk mengambil uang di kamarnya. Tak lain digunakan sebagai tebusan kiat melakukan tindakan kejahatan yang lain bersama teman-temannya. Mendengar itu, Sinam membiarkan teman dari pemuda bernama Romeo untuk tetap ke rumah agar ia bisa mengetahui lokasi keberadaan Romeo. Pemuda tadi datang, lantas mengambil apa yang disuruh oleh Romeo. Tak sadar, Sinam muncul dari balik pintu dan menyuruh pemuda tadi mengantarnya ke tempat Romeo berada. Saat sampai di tempat, bukannya ke bengkel tempat mereka berkumpul tadi, rupanya laki-laki yang menunjukkan jalan untuk Sinam pergi ke suatu tempat. Diikuti Sinam, ia mengarah ke sebuah bangunan kumuh yang telah lama tak terpakai. Di sana, sekumpulan pemuda telah bersembunyi di tempat mereka masing-masing, memegang senjata untuk menghabisi Sinam. Entah kapan mereka merencanakan, tapi rupanya hal ini jadi salah satu tindakan mereka ketika telah diketahui oleh pihak kepolisian atau sejenisnya. Pemuda petunjuk arah tadi memperlihatkan Sinam sebuah ruangan yang baru saja dipakai untuk tempat berkumpul. Tiba-tiba, setelah berpikir bahwa tempat itu baru saja ditempati orang, pemuda tadi mencoba melarikan diri. Tentu saja, Sinam tak membiarkan itu terjadi. Ia mengejar pemuda tadi dan memukulnya dari belakang. Percobaan melarikan dirinya gagal. Tanpa sadar, sekumpulan laki-laki lain muncul dari beberapa sudut, membawa senjata dan siap menghabisi Sinam. Setelah tak berdaya, salah satu dari mereka menyerah dan mulai menceritakan Sinam kejadian sebenarnya. Laki-laki itu bercerita bahwa mereka adalah komplotan pemuda yang memang sering mencari korban untuk
perkosa secara bergilir. Setelah itu dibunuh dengan kejam. Padahal ini istri Sinam adalah salah satu dari korban mereka. Laki-laki tadi terus memberitahu kronologinya hingga tak tahan, dan cerita itu sampai pada Madu yang tak berdaya namun tetap menyelesaikan perihal kepuasan mereka. Sinam berteriak sejadi-jadinya. Layaknya singa mengamuk, ia kembali menghabisi sekumpulan laki-laki yang masih terbaring. Tanpa pikir panjang, Sinam memukul kepala mereka satu persatu. Setelah menghabisi semua pelaku pembunuhan terhadap istrinya, Sinam duduk lemah tak berdaya, menangis sejadi-jadinya mengingat penderitaan yang saat itu dialami oleh Madu. Ia sempat menyalahkan diri sendiri karena tidak menemani sang istri. Tapi ya apalah daya, mungkin memang begitulah nasib ya guys. Tindak kekerasan di sana memang cukup tinggi, terlebih kejahatan pada perempuan. Sinam sendiri, yakni tokoh utama dalam film itu, menginginkan bahwa pelaku tindak kejahatan harus dibuat takut dan jera agar mereka juga tidak semena-mena. Hal ini juga berkaitan dengan pola asuh orang tua yang harus mendidik anak untuk berlaku baik. Begitulah kira-kira alur dari film ini guys. Jadinya gimana nih? Sudah jelas kan? Atau kalian mau nonton lagi supaya kisahnya semakin berkesan? Silakan saja, akan tetapi di dalam rangkuman alur film ini kita sudah atur sedemikian rupa sesuai dengan apa yang telah kami pahami. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar ya guys. Sampai di sini dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.